Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku kelas 9 SMP Unggulan Al-Falah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kelas online. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum materi PPKN semester genap ini kita mulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah. Al-hadiniya wa kuluniyati sholih lahum bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam pelajaran ini kita tetap dalam topik keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika, bab yang keempat, pertemuan yang kedua. Dalam bab ini, anak-anakku, kita sampai pada prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Sebelumnya kita kemarin mempelajari tentang makna persatuan dalam kebangsaan. Sekarang ini kita sudah nyampe pada topik yang kedua, yaitu prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia, perlu berpegang pada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Di antaranya prinsip persatuan dan kesatuan adalah sebagai berikut. 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengaku bahwa bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku, memiliki keberagaman bahasa, memiliki keberagaman agama, dan adat kebiasaan. Hal ini mewajibkan pada kita untuk bersatu sesuai dengan makna Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan. Anak-anakku sekalian, kita tahu bahwa di negara kita Indonesia itu mempunyai berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, berbagai macam agama, dan adat kebiasaan. Kalau kita tidak menyadari bahwa keberagaman itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka keberagaman itu akan menjadikan penajaman perbedaan kita yang akan menjadikan pemecah belah persatuan bangsa. Kalau kita sadar bahwa keberagaman ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menyadari bahwa kebinekaan itu adalah merupakan satu kesatuan. Selanjutnya, prinsip yang kedua adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan paham yang menyintai tanah air, adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Kita menyintai bangsa kita dan menghormati bangsa lain. Dalam prinsip persatuan dan kesatuan, yang kedua ini adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Prinsip nasionalisme ini merupakan paham yang menanamkan pada diri kita untuk selalu menyintai tanah air. Hubbul waton minal iman.
Menyintai tanah air ini merupakan kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Jadi kesiapan warga negara kapan dan dimanapun untuk selalu membela tanah air. Kita menyintai bangsa kita, tetapi tidak boleh meremehkan bangsa lain. Kita tetap menghormati bangsa lain. Itulah anak-anakku prinsip nasionalisme Indonesia. Yang ketiga adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, sesamanya, dan dengan Tuhan yang Maha Esa. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan kebebasan yang berkebablasan, bukan kebebasan yang kebablasan, namun kebebasan yang dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan sesamanya, serta kepada bangsa dan negara. Anak-anakku, prinsip yang nomor 3 ini adalah kita semua sebagai masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Kalau orang Islam mengatakan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mempunyai kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap diri sendiri. Kita boleh melakukan apa saja, tetapi kebebasan yang kita lakukan itu akan kita bertanggungjawabkan terhadap diri kita sendiri, terhadap sesama manusianya, dan kepada Tuhan yang Maha Esa. Setiap warga negara mempunyai kebebasan, tetapi kebebasan yang merujuk pada aturan-aturan yang perundang-undangan di negara kita dan aturan-aturan yang ditentukan oleh Tuhan yang Maha Esa. Bukan kebebasan seenaknya sendiri tanpa menghiraukan asasi manusia orang lain, yang dalam bahasa lain kebebasan yang kebablasan. Prinsip yang keempat adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan yang merasa senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Yang kelima adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa dan era reformasi. Itulah anak-anakku kelima dari prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Pelajaran kali ini kami cukupkan sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.